Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Menteri, Pak Wamen, beserta seluruh jajaran yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, ketika melihat tambahan anggaran ini, sebenarnya kalau mau dibilang kecewa ya sebenarnya kita kecewa Pak. Karena PR kita di dunia pendidikan ini sungguh sangat banyak dan membutuhkan waktu yang sangat cepat untuk mengatasi. Ada beberapa catatan saya. Pertama, kami di fraksi PKB di konsep awal kita sangat menyetujui adanya penambahan untuk PIP di tingkat satuan pendidikan TK. Nah, kenapa? Karena program kita yang kita canangkan untuk wajib belajar kan insya Allah 13 tahun. Nah, oleh sebab itu sangat dirasa perlu sekali satuan pendidikan TK juga mendapatkan PIP. Nah, di dalam rancangan anggaran yang akan kita sepakati bersama hari ini belum masuk anggaran untuk PIP TK. Kemudian penambahan nominal SD dan SMP juga belum masuk, karena ini keterbatasan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui forum ini juga saya meminta kepada seluruh pemangku kepentingan, wabil khusus kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, karena kami yakin bahwa beliau sangat mencintai pendidikan seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa ini terus kami suarakan. Siswa-siswi kita ini masih sangat butuh, rakyat kita ini juga masih sangat membutuhkan. Apalagi pendidikan ini merupakan pondasi dan tulang punggung keberhasilan negara kita. Nah, sehingga melalui forum ini saya berharap untuk program PIP Satuan Pendidikan PAUD tahun 2026 tetap kita perjuangkan. Yang kedua, Pak Menteri, terkait dengan gaji guru honorer kita. Nah, di sini juga belum terakomodir sesuai dengan pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Masih terakomodir 300.000 seperti di tahun-tahun sebelumnya. Di zaman sekarang ini apakah manusiawi angka 300.000 ini? Sementara mereka meluangkan waktunya untuk mendidik, mempersiapkan generasi penerus bangsa ini di seluruh pelosok tanah air. Tidak mungkin 300.000 nominal di kota akan sama dengan 300.000 nominal di pelosok-pelosok negeri ini. Nah, melalui forum ini juga kami meminta kepada Bapak Presiden untuk memperhatikan ini. Memperhatikan gaji-gaji guru kita, pejuang-pejuang pendidikan kita. Begitu juga dengan tenaga-tenaga pendidikan yang lain. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, saya berharap 2026 ini tidak boleh ada lagi gaji guru kita yang 300.000 Pak. Mari kita perjuangkan terus sama-sama ini. Kemudian yang ketiga, revitalisasi sekolah Pak. Revitalisasi sekolah ini kalau kita semua turun ke dapil masing-masing maupun apalagi daerah 3T Pak, kita sangat miris kondisi sekolah-sekolah kita. Kalau kita berharap hanya dari pemerintah daerah nggak mungkin Pak. Uangnya Pemda ini hari ini udah nggak ada. Apalagi berharap Pemda mau menganggarkan 20% pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi juga itu hanya tataran angka saja. Kalaupun iya di RAPBD-nya 20% tertulis, itu hanya angka saja Pak, realisasinya tidak ada. Sekolah-sekolah kita banyak yang rusak, bahkan yang miris sekali sekolah kita hari ini banyak yang tidak memiliki MCK Pak. Ketika siswa-siswi kita ini kebelet pipis atau buang air besar, mereka harus lari ke rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar sekolah-sekolah itu, atau menahan sampai sakit. Nah, ini kan kondisi sangat tidak normal. Di tengah kita memiliki cita-cita yang luar biasa untuk mengangkat dan meningkatkan kualitas pendidikan kita. Nah, saya berharap anggaran revitalisasi ini minimal samalah dengan tahun 2025 ini. Apalagi ditingkatkan, itu sungguh luar biasa. Apalagi Pak Presiden kan di mana-mana beliau menyampaikan tidak boleh ada satu sekolah pun yang bocor. Kalau sudah satu sekolah pun yang bocor nggak boleh, apalagi sekolah reot, sekolah ambruk Pak. Ini harus menjadi perjuangan kita bersama ini, harus kita suarakan bersama. Kami di Komisi 10 siap
terus untuk menyuarakan ini semua agar apa yang menjadi cita-citanya Pak Presiden, cita-citanya Pak Menteri dan kita semua stakeholder pendidikan di Republik ini bisa terwujud. Nah, termasuk catatan-catatan lain Pak Menteri ya perlu kita perjuangkan bersama, tetapi sekali lagi inilah hasil rangkuman dari fiskal yang kita miliki hari ini. Anggaran yang kita miliki hari ini ya nggak apa-apa 400 miliar ya kita syukuri saja, tetapi kita tetap berjuang. Saya meyakini selalu ada cahaya di ujung terowongan. Nah, ini yang perlu kita menjadi motivasi dan semangat kita bersama. Demikian prinsipnya PKB setuju, silakan dilanjutkan untuk penetapan di tingkat selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu optimis dan siap mengawal betul anggaran yang diharapkan ya Pak Lalu. Baiklah, sekarang kita beri kesempatan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM, silakan. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati dan Pak Menteri beserta jajarannya semua, langsung saja, sungguhnya sama, hampir sama, cuma untuk menegaskan aja. Pak Menteri, yang pertama, andai PIP tidak bisa naik untuk SD SMP, tapi program 13, wajar 13 tahun itu sudah di launching. Sehingga sebaiknya tetap bagaimana supaya bantuan ke PAUD atau TK itu juga tetap harus bisa direalisasikan. Ini perlu dikawal oleh Pak Menteri. Yang kedua, ada sejumlah guru yang sudah lulus P3K. Belum teralokasikan. Tadi informasinya dari Pak Menteri juga begitu, lewat transfer TKDD. Nah, karena ini hak mereka, saya kira ini bagaimana bersama-sama untuk supaya tetap mereka segera mendapatkan SK. Kenapa mendapatkan SK? Karena alokasi anggarannya sudah tersedia. Yang ketiga, tadi juga Pak Lalu juga nyampaikan, non-ASN yang semula dari 300.000, menurut informasi dari Pak Menteri juga, Pak Presiden berencana untuk menaikkan menjadi 500.000 per bulan. Masa menaikkan, dan ini niat Presiden saya kira bagus, dan oleh karenanya andaikan ada peluang-peluang di tahun anggaran berjalan ini supaya diprioritaskan. Yang keempat, infrastruktur pendidikan tadi. Hari-hari ini kita masih mendengarkan bahwa bukan hanya SD, SMP, SMA, SMK, itu masih ambruk, artinya masih dalam kegiatan belajar mengajar. Ini artinya semangat Presiden untuk kabarnya punya tekad dalam 3 tahun ini selesai revitalisasi sarana prasarana ini. Menurut saya juga harus dipantau, berarti kan Menteri yang harus mengawal. Sungguh pun sekali lagi bukan langsung mungkin ke anggaran pusat, KL pusat, mungkin lewat transfer daerah, tetapi kalau yang lain mungkin nggak begitu perhatian Pak. Nah, oleh karenanya mohon untuk dikawal. Kemudian yang terakhir, dulu Perpusnas itu di bawah Kemendiknas, sekarang jadi kementerian lembaga sendiri. Padahal literasi kita dipantau oleh banyak pihak, paling tidak OECD yang sering kita jadikan referensi utama. Makanya minta juga supaya dipantau. Sekali lagi, karena di sini ada badan bahasa kan, badan bahasa ada di sini. Nah, oleh karenanya, kalau nanti rendah terus, itu yang disalahkan bukan Perpusnas, bukan siapa-siapa, tapi Kemendikbudrismen. Nah, oleh karenanya, menurut saya, bagaimana caranya supaya ada badan bahasa dengan Perpusnas bekerjasama, atau bagaimana supaya dipantau. Saya kira begitu intinya. Kami PKS tetap menyetujui 400 miliar itu, tetapi jangan puas, catatan-catatan 1, 2, 3, 4, 5 itu supaya dikawal. Sungguh pun mungkin nanti alokasinya tidak langsung ke Mendikbudrismen, lewat Kementerian Keuangan transfer. Tapi ini penting karena usernya Kemendikbudrismen. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami beri kesempatan ini karena sebelum ke Kapoksi fraksi PAN, Ibu Kurniasi nyambung ke PKS nih.
Silahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Ketua, Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajaran, Bu Ketua, Pak Waka, dan seluruh teman-teman tersayang anggota Komisi 10 yang saya banggakan. Pertama tentu saja kami terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman Banggar yang sudah hari-hari terus mengawal ya rapat-rapat anggaran kita, dan kalau hasilnya masih 400 miliar untuk tambahan anggaran Kemendikdasmen, ya kita mensyukuri walaupun sebenarnya ini baru 0,7%. Ya. Jadi yang dipenuhin dari kebutuhan penambahan anggaran itu baru 0,7%. Terima kasih buat teman-teman yang di Banggar yang sudah mencoba mengawal secara maksimal, dan kami tetap terus mendorong melengkapi tadi dari yang sampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, anggota dari Kapoksi, terutama Kapoksi saya dari PKS yang tadi sudah menyuarakan juga. Jadi mudah-mudahan 0,7% ini akan meningkat. Ya, pemenuhan yang baru 0,7% ini akan meningkat dengan ikhtiar kita. Tadi kata Bu Ketua, ikhtiarnya ikhtiar langitan dan ikhtiar bumi gitu ya. Mari kita kawal bersama-sama Pak Menteri. Kami Komisi 10 selalu membersamai, dan insya Allah kami sangat percaya Pak Presiden akan sangat peduli dengan peningkatan kualitas pendidikan kita, khususnya kesuksesan program wajib belajar 13 tahun, kemudian juga peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang kuncinya ada di guru-guru, di tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, ini yang harus menjadi kunci pilar utama dari kesuksesan program peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, dan juga pembangunan ini juga menjadi salah satu yang selalu digaungkan oleh Pak Presiden, dan kami selalu support semua asta-cita yang terkait dengan bidang pendidikan dari Pak Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan insya Allah dari 0,7% ini bisa menjadi 100% ya, mudah-mudahan ya. Amin ya robbal alamin. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah meridhoi insya Allah. Terima kasih. Bu Ketua, nanti di akhir saya nyerahkan buku yang lama meskipun ternyata masih relevan.